Ya, untuk kaitannya, digitalisasi ya kaitannya di era, 4.0 ya, itu yang jelas kita berusaha memanfaatkan database yang sudah ada di UNESA. UNESA itu katakanlah di luar Perpus itu kan sudah ada database kemahasiswaan, database kepegawaian. Nah, kami sendiri punya database bibliografi, ya dan lalu database sirkulasi. Itu kita coba integrasikan. Kita coba manfaatkan seperti itu sehingga betul-betul ya era 4.0 itu cirinya itu kita nggak membuat data sendiri. Bahkan di Perpus sudah menghapus kartu tanda anggota perpustakaan dan kartu mahasiswa sudah jadi single identity termasuk menjadi kartu Perpus. Seperti itu. Itu jadi 4.0 memanfaatkan database yang sudah ada disinkronkan dengan database-nya yang ada di Perpus, dimanfaatkan. Lah itu ciri-ciri salah satu ciri ya kayak big datanya UNESA seperti itu. Kita yang jelas pertama di dalam kaitannya mewadahi ya, mewadahi pustaka itu ada macam-macam. Kalau buku itu umumnya kita wadahi di aplikasi. Yang kita punya itu sekarang Slim, namanya ya Slim. Slim yang kita punya ini sekarang terbaru. Slim 9.4.1 ya itu yang kita miliki sekarang itu terbaru. Lalu itu saja tidak cukup. Itu perlu disambung dengan aplikasi-aplikasi lain agar layanannya bisa jalan. Misalkan aplikasi Dijilid. Dijilid itu untuk menampung karya akhir mahasiswa S1, S2, S3 termasuk link artikelnya. Nah, itu ditampung di Dijilid. Lalu bagaimana untuk mencari secara cepat buku-buku koleksi seluruh UNESA ini? Seluruh UNESA artinya perpustakaan pusat dan perpustakaan fakultas, jurusan pasca itu kita satukan mesin pencarinya di OPAK. Ya integrated OPAK. OPAK itu kan katalog ya. Katalog itu online kita cari dari manapun akan tahu koleksi itu ada tidaknya, sedang dipinjam apa tidak itu ada. Seperti itu. Itu antara lain beberapa hal termasuk sekarang kaitannya dengan mewadahinya di repositori yang proceedingnya mahasiswa yang tidak tertampung itu kita tampungkan di situ ada. Termasuk untuk ini untuk pengunjung. Pengunjung ini sudah kita integrasikan dengan database-nya kepegawaian, database-nya siakat kemahasiswaan dan lain. Sehingga ketika pengunjung datang ke sini otomatis kalau presensi itu akan langsung identitasnya keluar sampai fotonya keluar termasuk kita integrasikan dengan peminjaman sehingga dia punya pinjaman nggak sekarang ini. Nah, seperti itu. Ini antara lain teknologi termasuk di pandemi ini juga teknologi yang ada itu kaitannya dengan membayar denda. Kalau dulu datang sendiri sekarang sudah dari jauh pakai mobile banking dan seterusnya itu bisa langsung tereksekusi di dalam sirkulasi. Yang jelas tantangan pertama adalah mahasiswa biasanya belajar di kampus menjadi belajar di rumah. Nah, termasuk itu yang harus kami layani. Belajar itu tentunya kan tetap membutuhkan pustaka. Makanya kami mendekatkan, yang pasti kami dekatkan adalah e-jurnal. E-jurnal itu kami dekatkan dengan remote access istilahnya. Kalau dulu dari kampus kapanpun asal membuka websitenya Perpus bisa masuk. Tapi kalau di rumah masing-masing kan tidak terjangkau wifi kampus. Oleh karena itu kami ada teknologi remote access bekerja sama dengan provider penyelenggara yang menjual ya, artinya yang menjual e-jurnal itu antara lain EBSCO yang untuk tahun ini ya ada EBSCO, ada Springer, ada Emerald, ada Cambridge. Ya, itu mereka menyediakan remote access ya, agar dekat dengan mahasiswa. Kalau yang berupa buku e-booknya itu bisa diakses dari rumah. Sedangkan di Jilib itu sudah kita buka, bisa diakses dari rumah. Ya semua tadi memang jalannya beda-beda. Kalau kita pakai remote access tadi, mahasiswa sendiri langsung masuk ke websitenya masing-masing, tapi mereka punya user password. User password itu ada yang umum itu satu user pass dipakai semua orang se-UNESA. Ada yang user pass itu mereka create ketika mereka membuat itu registrasi ke providernya. Mereka akan diberi nanti usernya biasanya pakai email mahasiswanya, passwordnya di create sendiri dan itu bisa digunakan terus-menerus. Ya, yang pertama yang kami gunakan adalah website ya. Perpus punya website resmi library.unesa.ac.id itu adalah tempat informasi, hampir segala informasi ada di situ. Lalu kita punya jalur khusus untuk mahasiswa baru dan mahasiswa lama. Kami bukakan kelas-kelas khusus
untuk istilahnya bimbingan pemustaka. Ini sebenarnya kelas-kelas yang kita bikin, yang terkecil dulu pertama 80 untuk 80 satu kelasnya. Lalu kita kembangkan sekarang itu 120 per kelasnya kita buka. Ini untuk minggu-minggu ini kita masih ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis 90 menit itu kita buka kelasnya itu dengan 120 kursi. Itu mendaftarnya mereka melalui SSO masing-masing. Dan kita sudah beri informasi melalui reminder text yang ada di SSO mereka. Jadi kalau mereka buka SSO akan ada pemberitahuan bahwa mereka wajib mengikuti bimbingan perpustakaan dan info selengkapnya diklik linknya ke website, di situ informasi cara mendaftar dan lain-lain sudah ada. Itu yang jalur pertama yang kaitannya, itu jalur kedua ya, sebenarnya pertamanya website tadi, keduanya bimbingan pada mahasiswa baru dan mahasiswa lama pun masih boleh daftar, asalkan mereka masuk SSO. Yang ketiga kita punya event-event kerjasama dengan providernya, misalkan EBSCO, Springer tadi, untuk mengadakan semacam promosi, menunjukkan fitur-fitur terbaru yang mereka miliki dan merefresh cara aksesnya. Itu seperti itu event. Event itu biasanya kita buka, yang boleh daftar ya itu bisa di dalam, kita punya di dalam SSO itu bisa daftar, mahasiswa bisa, dosen bisa, terus tendik juga bisa. Itu pesertanya biasanya kami buka, kami capture bentuk informasi katakanlah lewat WA dan lain-lain, tapi daftarnya semua lewat SSO dan bisa diakses semua warga UNESA. Seperti itu. Jadi ada 3 ya tadi jalurnya ya, website, kelas-kelas untuk mahasiswa, lalu ini event ya, event promosi yang bisa diikuti oleh mahasiswa, dosen dan tendik. Ya sebenarnya masyarakat luar itu bisa memanfaatkan ya milik kita yang sudah open access, katakanlah seperti di Jilib itu sebenarnya siapapun bisa buka ya, siapapun bisa. Informasi yang kaitannya IOPAK cari-cari itu sebenarnya mereka bisa buka. Tetapi kalau mereka pengen luas, misalkan pengen memanfaatkan yang disebut kayak e-jurnal, mereka hanya bisa ketika mereka jadi tamu kita. Jadi kalau jadi tamu kita, otomatis mereka bekerjanya pas di perpus dan mereka pakai wifi kampus ini, otomatis mereka bisa memanfaatkan tapi on spot ya, di lokasi. Itu artinya mereka bisa menikmati. Kalau mereka berkunjung ya kita layani, kita beri sajian ya sajiannya di perpustakaan ya pustaka. Iya, tapi kalau yang di luar tadi kan masih bisa kan, yang miliknya misalkan di Jilib tadi kan itu terbuka. Artinya yang publik ya publik, artinya UNESA punya sumbangsih ke masyarakat dari manapun, namanya dijilib.unesa.ac.id, itu bisa dibuka dari manapun. Asal tersambung internet lah, ini sumbangsih UNESA untuk kemajuan ya negara lah, katakan seperti itu, bentuknya seperti itu. Ya, kita semua tahu di UNESA bahwa difabel ya itu menjadi keunggulan ya. Keunggulan tentunya perpustakaan juga ingin sekaligus sudah memiliki satu layanan difabel ya. Kita punya ya, kalau dilihat di luar jalurnya saja untuk masuk perpus, difabel bisa masuk. Toilet kita juga punya toilet untuk difabel. Koleksi yang khusus untuk yang tunanetra kita ada braille ya, ada beberapa pustaka braille gitu ada. Terus kita juga ada satu unit komputer yang dulu dibantu oleh ya teman-teman yang dari disabilitas UNESA, itu membantu satu komputer untuk bisa dimanfaatkan ketika mereka berkunjung ke sini, sehingga perintah-perintah suaranya muncul sehingga itu sangat ramah kepada teman-teman yang tunanetra seperti itu. Lalu tenaga kami pun 2 orang, kami latih khusus ya, seandainya ada teman-teman yang difabel itu ke sini, mereka bisa punya cara-cara yang sudah diajarkan dari tim disabilitas UNESA agar bisa melayani teman-teman yang difabel ketika ingin menikmati pustaka yang ada di UNESA. Jadi 2 staf kami sudah pernah dilatih dan tentunya kami ingin melayani ini semuanya, dari difabel terus siapapun ya, dosen, tendik, mahasiswa, semua harapan kami bisa memanfaatkan perpustakaan yang ada di UNESA. Ya tentunya semua bidang ya, kalau tidak segera ikut menyesuaikan diri itu akan tertinggal. Jadi
Perpus itu dengan fakta-fakta yang ada, kita berusaha mengejar. Yang bisa kita kejar sendiri, kita kejar sendiri. Yang tidak bisa, kita berkolaborasi dengan yang lain. Contohnya teknologi, kita dengan PPTI, supaya dibuatkan aplikasi-aplikasi yang ramah pengguna meskipun remote, ya, meskipun dari jarak jauh. Tetapi juga perlu yang dibelanja, misalnya belanja. Agar, contoh yang di sini, di era-era sekarang ini pemerintah mengadakan contohnya kampus Merdeka, gitu ya, Merdeka Belajar. Nah, Perpus ini perlu tambahan teknologi sedikit ya, kalau supaya bisa, karena kita sudah punya lab Merdeka Belajar di belakang sana. Nah, bagaimana melayani yang tidak ribet? Jadi tujuan ke depan itu tetap ya kita ingin ada layanan mudah, cepat, murah. Nah, kalau misalkan mahasiswa melihat buku-buku di dalam koleksi, wah bukunya bagus, mau baca di dalam kok nggak enak, mau di luar, dibawa keluar. Harusnya kita punya alat yang namanya sirkulasi mandiri sehingga dia cukup ditaruh di atasnya kayak meja gitu, dia tapkan untuk kartu mahasiswanya, di situ sudah otomatis sudah tercatat pinjam, buku dibawa sudah tidak akan bunyi bim 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 lagi, bawa keluar, nanti kalau kembalikan tinggal di drop lagi, punya bukti mengembalikan ke di ATM gitu, udah selesai. Nah, itu alat-alat seperti itu yang diperlukan di era sekarang kalau mereka datang, itu khusus yang datang. Termasuk ruangan-ruangan ini perlu kita sulap menjadi tempat menikmati ya pustaka. Pustaka yang diperlukan mereka baca ya, baca itu entah baca dari file atau baca dari buku fisik begitu, yang jelas tempat di perpustakaan harusnya banyak yang untuk baca. Selain baca, mereka perlu diskusi kan, menikmati pustaka itu kan nggak cukup baca sendiri, kadang tim riset atau mengerjakan tugas kelompok mahasiswa dari dosennya itu harus dilakukan dengan diskusi. Kami menyediakan ruang-ruang yang ramah untuk itu, yang bisa dipinjam. Nah, ya itu artinya apa? Sarana prasarana kami itu bagaimana mereka bisa menikmati pustaka dalam bentuk membaca sendiri, dalam bentuk berdiskusi atau bekerja yang terkait dengan pustaka. Itu bagi yang di dalam. Yang keluar nantinya ini kami arahkan ke koleksi-koleksi yang bisa dinikmati dari jarak jauh, terutama bagi warga UNESA itu sendiri. Misalkan semua aplikasi yang kita beli, katakanlah pustaka yang kita beli, e-jurnal, e-book dan lain-lain, harusnya bisa diakses dari SSU. Nah, SSU itu kan orang yang bisa masuk ke SSU berarti mereka warga UNESA. Karena warga UNESA akan berhak memanfaatkan semua pustaka yang dilang. Nah, itu teknologi-teknologi yang kaitannya dengan tadi berbasis RFID, ya, berbasis internet yang bisa dinikmati kapan saja, dari mana saja, itu kami menuju ke sana. Dan untuk itu sekarang ini yang sudah ada ya kita siapkan sedapat mungkin, yang sekarang dalam waktu sekarang ini kita kaitannya dengan melayani di era pandemi, mahasiswa yang belajar di rumah, tetapi di kedepannya harus lebih mudah lagi, apalagi nanti kalau ketika mahasiswa masuk sudah memadati lab Merdeka Belajar, mereka pengen di depannya rektorat dan seterusnya, itu bisa dinikmati. Termasuk dengan mobile ya, mobile pakai HP-nya mereka tentunya nanti perlu dikembangkan aplikasi-aplikasi berbasis Android yang memudahkan mereka menyampaikan, memanfaatkan dan menyampaikan keinginan. Ada yang mereka belum punya, tapi mereka ingin ada disediakan di Perpus. Mengusahakan itu semuanya akan lebih mudah kalau berbasis Android biasanya. Itu akan seperti itu. Dan kita sudah bergerak memang ke sana, tetapi masih pakai menggunakan Google Form, Bitly, dan seterusnya itu kan masih sederhana. Tapi seharusnya nanti akan meningkat lagi sehingga tadi semakin mudah, ya, semakin cepat. Itu dalam menikmati pustaka yang ada di UNESA.